adik-adik, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan Kak Ili pada video pembelajaran kelas 8 bab 2 dengan judul Sistem Koordinat. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama yaitu mengidentifikasi bidang koordinat kartesius, dan yang kedua yaitu menentukan letak atau posisi titik pada sumbu X dan sumbu Y. Namun sebelumnya marilah kita berdoa pada keyakinan masing-masing agar diperlancar untuk menerima materi yang Kak Ili berikan. Amin ya rabbal alamin. Tetap dukung video pembelajaran yang Kak Ili buat di Iliani Channel dengan cara like, subscribe, and share. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian yang telah subscribe. Semoga dalam belajarnya kalian diberi kemudahan yang seluas-luasnya. Pada kehidupan sehari-hari, sistem koordinat kartesius sangat mutlak diperlukan. Salah satunya pada bidang penerbangan. Seorang pilot bisa menerbangkan pesawatnya tanpa bertabrakan dan bisa tahu ketika sudah sampai pada tujuannya. Hal itu disebabkan karena telah dipasang alat yang canggih seperti sensor sebagai alat pendeteksi, kompas sebagai alat penunjuk arah, dan radio sebagai alat komunikasi. Nah, adik-adik, semuanya itu memakai prinsip sistem koordinat. Begitu ya adik-adik. Sistem koordinat adalah cara menentukan titik pada sumbu X dan sumbu Y. Ingat, menentukan titik pada sumbu X dan sumbu Y. Itu pengertian sistem koordinat adik-adik. Untuk lebih jelasnya, simak benar-benar penjelasan Kak Ili berikut ini. Yuk! Adik-adik, sebelum kita belajar, jangan lupa persiapkan dulu buku kalian, yaitu buku streaming yang berpetak, karena akan diperlukan pada materi ini. Yang kedua adalah penggaris dan alat tulis seperti pulpen atau pensil. Yang akan kita pelajari pada bab 2 sistem koordinat saat ini satu, tapi sebenarnya ada 3. Nanti di pertemuan berikutnya. Baik, apa saja yang ketiga hal yang akan kita pelajari? Mari kita lihat. Yang pertama, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Hari ini kita akan mempelajari. Yang kedua, posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Dan yang ketiga yaitu posisi garis pada sumbu X dan sumbu Y. 3 hal itu yang akan kita pelajari pada bab 2. Tapi untuk saat ini kita akan mempelajari yang pertama, yaitu posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pembelajaran kita yang pertama adalah menentukan posisi titik pada sumbu X dan sumbu Y. Jadi kalian harus menyediakan medianya yang berpetak. Kakak sudah menyediakan media kakak juga yang berpetak. Baik, pada media berpetak itu akan kita buat yang namanya bidang koordinat kartesius atau sistem koordinat. Harus ada 2 sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Untuk sumbu X arahnya yaitu horizontal. Nah, ini dikatakan sebagai sumbu X, arahnya horizontal. Sekarang bagaimana dengan sumbu Y? Arahnya yaitu vertikal. Ini dikatakan sebagai sumbu Y. Pada sumbu X dan sumbu Y ada satu titik asal, biasanya diberi lambang sebagai titik O atau 0,0. Makanya di sini ada angka 0 karena dia dikatakan sebagai titik asal. Pada bagian sumbu X bagian kanan, titik asal dilihat dari titik asal itu bernilai positif, yaitu 1, positif 1, positif 2, positif 3, positif 4, dan positif 5. Itu pada bagian kanan sumbu X. Patokannya yaitu titik asal 0,0. Nah, pada bagian kiri di sumbu X bernilai negatif. Negatif 1, negatif 2,
negatif 3, dan negatif 4, dan seterusnya. Kemudian bagaimana dengan sumbu Y? Yang bernilai positif pada sumbu Y itu letaknya di atas pada titik asal, yaitu positif 1, positif 2, positif 3, positif 4, dan seterusnya. Untuk yang bernilai negatif pada sumbu Y, letaknya terhadap titik asal yaitu di bawah titik asal pada sumbu Y. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Maksud kakak bilang dan seterusnya itu sesuai dengan kebutuhan kalian. Ini bisa saja kalian gambarkan sampai panjangnya, dan angkanya pun juga akan semakin bertambah seperti itu. Untuk bidang koordinat kartesius atau sistem kartesius harus ada sumbu X dan sumbu Y, titik asal 0,0, kemudian ada yang bernilai positif pada sumbu X, ada yang bernilai negatif pada sumbu X, ada yang bernilai positif pada sumbu Y, dan yang bernilai negatif pada sumbu Y. Kemudian adik-adik, pada sistem koordinat kartesius dibagi menjadi 4, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, di mana letak keempat mereka tersebut? Mari kita lihat. Untuk kuadran 1 itu letaknya di daerah sumbu X yang bernilai positif dan sumbu Y yang bernilai positif pula. Jadi sumbu X yang bernilai positif, kemudian sumbu Y-nya juga bernilai positif. Artinya daerahnya, areanya ini. Ini adalah area kuadran 1. Nah, ingat adik-adik, area kuadran 1 kedua sumbu bernilai positif. Sekarang area kuadran 2. Sumbu X-nya bernilai negatif dan sumbu Y-nya bernilai positif. Artinya daerahnya di sebelah kiri dari kuadran 1. Di sini. Ya. Baik, kita tuliskan. Ini daerah kuadran 2. Sumbu X bernilai negatif, sumbu Y bernilai positif untuk kuadran 2. Untuk kuadran 3, kedua sumbu bernilai negatif. Sumbu X bernilai negatif, sumbu Y juga bernilai negatif. Ini adalah daerah kuadran 3. Nah, berarti kuadran 4 itu daerahnya terletak pada sumbu X yang bernilai positif dan sumbu Y-nya bernilai negatif. Ini letak daerah kuadran 4. Bagaimana adik-adik untuk keempat daerah kuadran tersebut? Ini akan berguna untuk nanti pembelajaran kita pada posisi titik terhadap titik 0,0, titik asal, dan juga terhadap titik tertentu A, B. Itu akan berguna untuk mempelajari kuadran 1, 2, 3, dan 4. Oke, sekarang kata lain atau istilah pada sumbu X itu bisa dikatakan sebagai apsis, dan untuk sumbu Y bisa dikatakan sebagai ordinat. Bisa diingat untuk identifikasi sistem koordinat kartesius, sumbu X, sumbu Y, kuadran, apsis, dan ordinat. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal agar lebih jelas yang dikatakan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Mari kita lihat. Kakak punya satu titik. Kakak beri nama sebagai titik A. Ini titiknya yang berwarna kuning.
kemudian diberi nama titik A. Boleh bebas saja untuk pemberian nama, tapi harus pakai huruf kapital atau huruf besar. Di sini kakak sudah memberikan posisinya, yaitu 4,3. Titik A 4,3 itu yaitu 4 untuk sumbu X, 3 untuk sumbu Y. Jadi untuk penulisannya itu pada sistem koordinat yang ditulis itu harus X dulu baru Y. Seperti itu urutannya. Jadi 4 itu untuk X, 3 itu untuk Y. Sekarang bagaimana menghubungkan posisi titik tersebut terhadap sumbu X-nya dan terhadap sumbu Y-nya. Berarti kita berbicara jarak. Nah, sekarang kita lihat bagaimana jarak posisi titik A terhadap sumbu X. Ini ada putih-putih yang berwarna pink. Ini bisa kita menghitung dengan jelas berapa satuan kotak. Kita hitung, di sini ada 1, 2, 3. Berarti jarak antara titik A yang berwarna kuning terhadap sumbu X yang ini ada 3 satuan luas atau 3 satuan kotak. Nah, 3 satuan di atas dari sumbu X. Ya, titik kuning, titik A-nya kan berada di atas pada sumbu X. Karena kita ingin mengetahui posisinya terhadap sumbu X, maka berada pada 3 kotak. Bagaimana? Sekarang bagaimana dengan terhadap sumbu Y? Titik A ini posisinya atau jaraknya bagaimana terhadap sumbu Y? Ya, sumbu yang lain gak usah kalian lihat, yang kalian pandang hanya titik A-nya terhadap sumbu Y-nya. Lebih enaknya itu kalian tutup terlebih dahulu sumbu X-nya. Jadi yang ada hanya sumbu Y dan titik yang berwarna kuning ini. Nah, jaraknya terhadap sumbu Y ada 4 satuan di kanan dari sumbu Y. Apakah benar 4 di kanan terhadap sumbu Y? Kita lihat di sini, ini ada 1, 2, 3, 4. Naikkan ke atas ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 satuan luas atau 4 satuan kotak di kanan terhadap sumbu Y. Di kanan kan dia terhadap sumbu Y. Si titik ini berada di kanan pada sumbu Y. Jaraknya berapa? Ada 4 satuan luasnya. 1, 2, 3, 4. Itu yang dikatakan sebagai 4 satuan luas. Bagaimana, sudah paham? Makanya dikatakan 4,3. X dulu baru Y. Ini kakak menjelaskan posisinya atau jaraknya. Ini untuk titik A. Baik, biar kalian lebih paham, mari kita lihat untuk titik yang berikutnya. Kakak punya di titik B. Jangan lupa penulisan lambang titik itu huruf besar, yaitu huruf kapital, titik B. Tapi bisa saja kamu titik yang lain ya, memberi namanya, tidak harus B. Di sini negatif 2 letaknya, koma negatif 5. Berarti X-nya negatif 2, Y-nya negatif 5. Jarak titik B yang ini, yang kamu fokuskan itu adalah yang titik kuningnya ini ya, bukan huruf B-nya ini. Ini bisa kamu tulis di bawahnya, di kanannya, di kirinya, atau di atasnya. Nah, titiknya yang kamu fokuskan. Bagaimana titik ini posisinya terhadap sumbu X? Ini, nah, terhadap sumbu X. Sumbu Y-nya kamu tutup dulu, paling enak tutup pakai tangan kali ya.
Baik, sekarang kita lihat jaraknya terhadap sumbu X. Kira-kira ada berapa satuan? Nah, mengapa jadi 5 satuan di bawah dari sumbu X? Ini yang kita fokuskan ya, sumbu X. Nah, ini berarti ada 5 satuan kah? Ya, ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jaraknya ada 5 satuan luas atau 5 satuan kotak, 5 kotak gitu ya. Nah, itu jarak titik B terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X. Kemudian terhadap sumbu Y ada 2 ya. Kita lihat ya. 1, 2. Nah, ini kan sumbu Y. Berarti kita dari si sumbu Y ini berjalannya ke titik yang dituju. Atau bisa juga dari titik yang dituju, titik B, ke sumbu Y-nya. Ada 2 kotak atau 2 satuan luas. Makanya di sini 2 satuan di kiri dari sumbu Y. Bagaimana adik-adik? Sudah paham untuk menentukan jarak posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y? Mudah saja kan? Yang terpenting adalah kalian fokusnya ke titik tersebut ya. Titik ini. Apabila pertanyaannya terhadap sumbu X, maka yang kamu tutup enaknya sumbu Y yang kamu tutup. Jadi kamu bisa fokus antara sumbu X dan titik tersebut. Namun apabila jarak suatu titik yang ditanyakan terhadap sumbu Y, maka yang kamu tutup adalah sumbu X-nya. Kalau untuk penulisannya udah ngerti ya, bahwa X dulu baru Y. X, Y. Terus bagaimana dengan titik C? Kita lihat di mana posisinya. Nah, ternyata di sini. Titik C ini dia mepet terhadap sumbu X. Nah, terus bagaimana ini posisinya? Kalau kita mau memberi absis atau ordinatnya, sumbu X-nya dia berada di negatif 4. Ini kan dia berada di negatif 4 pada sumbu X. Dan 0 di sumbu Y. Dia tidak berjarak pada sumbu Y. Berarti negatif 4,0. Kalau seandainya misalnya nih ya, di Kaili buat titik, ada sebuah titik di sini. Di ini. Nah, ini berarti kalau untuk penulisannya, misalnya ini kita beri nama D. Penulisannya berarti 0,2. Nah, itu ya, paham ya? Oke. Mengapa jadi negatif 4,0? X-nya itu berada di negatif 4 dan Y-nya dia tidak bergerak, berarti negatif 4,0 seperti titik D tadi, 0,2. Kalau untuk jarak posisi titik C terhadap sumbu X, berarti terhadap sumbu X, karena dia sudah berada di sumbu X, maka jaraknya tidak ada. Sedangkan jarak antara titik C terhadap sumbu Y, ya, berarti ada sumbu Y dan si titik tersebut. Nah, ada berapa dia? Makanya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jaraknya berarti ada 4 satuan luas pada sumbu Y. Kalau pada sumbu X, dia tidak, karena sudah berada di sumbu X tersebut, jadi tidak berjarak. Baiklah, seperti itu ya adik-adik ya. Kakak punya beberapa titik atau ada 4 titik untuk kalian coba di rumah.
bagaimana untuk menentukan titik koordinatnya. Mari kita lihat. Titik yang pertama, titik K, akan beri namanya sebagai titik K. Kemudian titik yang kedua, titik L, ini. Kemudian titik yang ketiga, titik M. Dan yang keempat, titik N. Kakak belum memberikan bilangan titik koordinatnya ya, pada keempat titik-titik tersebut. Kalian coba deh di rumah kira-kira untuk titik K itu titik koordinatnya berapa? Ya, bagaimana ya adik-adik? Mari kita lihat ya. Titik K pada titik koordinat Kartesius itu berada pada X-nya kita lihat tuh. X-nya berada di 2, berarti 2, koma. Kemudian untuk sumbu Y-nya dia berada di titik 2, di 2 sini ya, berarti 2,2. Nah, ingat diawali dengan kurung buka dan diakhiri dengan kurung tutup. Itu untuk titik K 2,2. Bagaimana dengan titik L pada titik koordinatnya? Gimana nih titik L-nya untuk sumbu X dan sumbu Y-nya? Kita lihat di sini titiknya ya, kita turunkan ke sumbu X, berarti dia berada di mana tersebut? Di sini kan nih, di negatif 1, bukan pada negatif 3, jauh sekali ya. Titiknya kan jelas-jelas yang berwarna putih di sini nih, berarti kamu turunin dia sampai mentok ke sumbu X-nya, berarti negatif 1, koma. Kemudian kita lihat dia terletak di sumbu Y-nya berada pada angka berapa? Angka 3 berarti di sini ya. Ini 3. Titiknya di 3 berarti negatif 1,3. Oke, tutup, turun. Nah, gitu ya adik-adik. Oke, mudah saja asal kamu benar-benar teliti ya. Sekarang bagaimana dengan titik M? Kita lihat M. Dulu sumbu X-nya. Nah, titik tersebut pada sumbu X dia letaknya di mana? Di negatif 4. Langsung aja kamu tulis, berarti dia letaknya di negatif 4. Nah, bagaimana dengan sumbu Y-nya? Dia terletak di sumbu Y itu pada berapa? Ini titiknya nih ya, ini titiknya. Yang ditarik garis ini. Oke. Sekarang dia berada di negatif 2 berarti. Nah, negatif 4, negatif 2. Sekarang untuk titik N, bagaimana ya posisi dia terhadap sumbu X dan sumbu Y tersebut? Nah, gini, kalian jangan bingung, kok itu mepet sih kak? Kakak kan sendiri sudah mencontohkan ya, tadi pada titik C ya, contoh yang sebelumnya. Kalau yang ini dia dempetnya di sumbu Y. Nah, dia dempet di sumbu Y. Oke, baik. Untuk titik N ini kan menulisnya harus dari sumbu X dulu. Dia tidak memiliki posisi jarak di X, berarti 0. Tidak ada. Dia hanya terletak di sumbu Y, yaitu di negatif 5. Nah, artinya titik N ini 0, negatif 5. Bagaimana? Oke, satu dia lagi ya, kakak contohin misalnya dia di sini nih. Nah, di sini. Ini berarti berapa? Kita anggap dia sebagai titik P ya. Oke, titik P. Berapa itu? Berarti 3,0. Gitu. Paham? Adik-adik? Nah, adik-adik, bagaimana dengan penjelasan Kelly tadi? Sudah paham? Kesimpulannya adalah sistem koordinat kartesius itu selalu memiliki sumbu X yang horizontal dan sumbu Y yang vertikal, atau bisa dikatakan sebagai sumbu X itu sebagai absis dan sumbu Y itu sebagai ordinat. Ingat ya adik-adik, pesan Kylie, cintai terus orang tuamu
dan jaga kesehatan kalian. Belajarlah dengan hati yang ikhlas dan gembira. Jangan lupa dukung terus Iliani Channel dengan cara like, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!